Tapi ini berarti kalau dibawa ke late game, justru buat tim EP Brand damage-nya akan sangat kurang ya. Iya. Dibandingkan sama Melissa, dibandingkan dengan... Tapi mereka punya Faramis ya, dan aku pengen ngeliat sama Lilia God keluar juga dari Suns. Karena ini ada 3 hero pejalan kaki ya. Akai, Grok, Pakito, tapi Novaria akan memilih untuk bermain jauh, bermain jarak. Wow, oke. Jadi garis depan hanya mengandalkan Fredrin sekarang. Atau, ya sebenarnya Fredrin dari Explainer. Sisanya kita akan melihat semua source skill bakal dilemparkan oleh Onyx dan mereka harus bisa instant take down satu hero. Jadi poke damage ini untuk Onyx. Ya tergantung build-nya ya. Kalau Suns mau build mungkin lebih ke Cloud Destiny dan Lightning Truncheon akan jadi burst damage. Tapi melawan tim seperti ini kayaknya Genius One, Glowing One, item-item percent HP damage dan item-item damage terus-terusan kayaknya bakal jadi opsi tuh. Ya, Astral Meteor akan sangat berguna sebenarnya dengan efek slow-nya dia dengan area of effect yang lumayan. Oke, baiklah kalau begitu teman-teman, kita sudah menyelesaikan ban and pick di game yang kedua pastinya. Skor sementara 1-0 masih untuk AB Brand. Kita akan lanjut kalau begitu dan silakan kepada Choji dan juga Ranger Amas. Alright, thank you so much Mas Kirieka buat kalian semua yang berada di rumah dan juga di Star Senayan. Tenang, ini best of 5 series. Klasik game pertama. Jangan berkecil hati, kita masih ada kesempatan untuk menuju ke arah game selanjutnya. Tapi kali ini bisa aku bilang by draft ya, aku lebih lihat kalau IP Brand ini lebih kuat. Ya, By draft. sebenarnya kalau misalkan aku lihat dari early laningnya ini bakalan kuat banget dengan adanya Grok. Apalagi ditambah dengan Pakito yang dalam tanda kutip sustainability oke, damage juga oke untuk di arah lane. Tapi ini dia untuk game kedua, match ketiga kita hari ini. AP Brand melawan Onyx Indonesia. Alright. Oh my god, kalau misalnya kita melihat berkaca dari game sebelum ini, Kairi, walaupun tanpa adanya Akai, match up yang sangat kuat dilakukan oleh para pasukan dari AP Brand. Dan mereka tidak kenal takut, tapi untuk kali ini untungnya Kiboy berada di posisi memiliki Kaja. Cuma yang gua khawatirkan adalah nanti inisiator dari Kiboy yang malah di-counter sama seorang Ogwen. Jadi mereka sengaja untuk nungguin para pasukan dari Onyx bakal maju ke dalam. Dan lihat, lagi-lagi rotasi yang dilakukan oleh seorang Fantasy sangat cepat sampai dia langsung menuju ke arah mid lane. Membuat para pasukan Onyx sedikit agak kaget nampaknya. Ya sebenarnya nggak cuma itu sih yang akan menjadi tantangan untuk Onyx juga. Melihat dengan mid lane membawa ke arah Novaria, menurutku dari segi damage outputnya ini bakalan lebih kencang di arah Lilia ataupun Varsha. Dengan mengambil ke arah Novaria mungkin utility power dari segi slow dan burn efeknya bakalan keras, tapi itu akan repot juga sebenarnya untuk menghilangkan cult altar yang dimiliki oleh Faramis. Apalagi dengan melihat bahwa emblem yang dibawa oleh Faramis ini ngebawa Little Lake Nation dengan emblem ke arah mage. Yang otomatis dengan cult altar yang aktif ditambah lagi dengan Ghostbuster ataupun Shadow Stampede. Untuk late game powernya ini mungkin cukup menyeramkan juga dari mid lane-nya AP Brand. Gue berharap sih para pasukan dari Onyx akan bisa bawa game ini karena metode late game. Gimana caranya dan bahkan para pasukan AP Brand gak ada yang bisa menyentuh ke arah cewek di arah belakang. Flanking sekalipun yang terjadi oleh Flaptazy ini mungkin akan membuat seorang Suns dan juga cewek menjadi dua target yang benar-benar bingung. Siapa yang akan dia tuju? Ya, dan kalau kita ngeliat ke arah kontes, sebenarnya ini Boots dulu emang yang harus ngapalain. Karena kalau enggak, Kairi lagi-lagi putus kabelnya. Tapi Kiboy, satu brave tersisa, masih bisa pulang dengan flickernya. Yang otomatis informasi untuk AP Brand kalau tidak ada penculikan lagi untuk sekarang. Tidak ada defense adjustment, tidak ada flicker dan bahkan boost depan appraise wordnya gagal. Tapi terperangkap dengan heavy spin. Mau tidak mau harus menggunakan flickernya untuk menyelamatkan dirinya karena Flaptazy udah terlalu kuat. Tadi hampir saja Kiboy di take down. Dia emang udah mau cari level 4, tapi sayangnya nggak berhasil. Ya kalau kita ngomongin masalah level, sebenarnya dari kedua belah tim ini udah sama-sama punya ultimate masing-masing. Tapi ini yang dari tadi tuh di-mention oleh Om Wawa. Dengan Guardian Barrier-nya, ini yang bakalan sebenarnya nggak fully stop, tapi nge-slow down pergerakan dari Kairi dengan cukup signifikan. Apalagi kalau bermain di arah jungle area. Mengingat bahwa AP Brand memiliki sisi power yang sangat-sangat besar bahkan melebihi Onyx dengan adanya Grok dan juga Akai membuat dinding. Sepertinya hal yang sangat menakutkan untuk Onyx. Oke, kalau misal kita lihat permainan dari Onyx kayaknya di game pertama mungkin harus lebih confident lagi dan lagi adjustment kembali terjadi. Satu momen kill akan didapatkan Watchers. Tidak berhasil mendapatkan apapun. Tapi lihat di arah bottom lane, Super Marco akan menjadi pilihan utama. Diperhatikan begitu saja para pasukan dari Onyx, mereka berhasil memancing view dengan cult altar yang dimilikinya. Yang tandanya ini bisa menjadi sebuah informasi kalau di objektif perebutan nanti mereka udah bisa untuk maksa Super Marco untuk membuat view menggunakan card altarnya. Ya, cuman dengan match up laning dari Boots dan juga Flapzy menggunakan
fighter yang bisa dibilang sangat sustain dari segi damage dan juga durability-nya, otomatis sepertinya laning dari Onyx dan juga Brand itu sangat ditekankan ke arah gold lane-nya. Apalagi dengan cewek yang dalam tanda kutip adalah salah satu ujung tombak paling diharapkan oleh Onyx untuk bisa mendeliver area of effect damage yang besar kepada AP Brand dalam tanda kutip juga sekalian untuk menghilangkan power dari Cloud Altar ataupun minimal meminimalisir lah hal tersebut. Sisanya melihat dari segi rotasi, kedua belah tim ini masih bermain dengan cukup confident tapi masih di keadaan yang aman. Oke, kalau melihat seperti ini nampaknya Onyx kayaknya akan melepaskan ke arah Turtle kembali ya. Yap. Tapi itu tergantung. Kalau misalnya Kairi berani untuk melakukan adu retribution terhadap Turtle, cuma kemungkinan besar Kairi akan kehilangan purple buff ya. Tapi kalau misalnya Kairi mendapatkan purple buff, ini kita lihat bagaimana Onyx mampu melakukan buying time terhadap KLTC. Lepas sana Kairi is coming up, retribution from Kairi! Lihat steal Turtle yang sangat mahal membuat para pasukan dari Onyx. Mereka mendapatkan keuntungan. Boost, Apres Ward mau nggak mau harus dikeluarkan. Dan Boost akan menjadi korban keganasan dari AP Brand. Mencoba diselamatkan. Suns! Victory Boost berhasil menyelamatkan satu poin kill. Bahkan di bottom lane. Damage terlalu besar membuat para pasukan Onyx. Mereka berhasil membuying time. Lihat Boost berhasil buying time. Super Marco nggak ada yang ngawal. Watchers nggak ada yang bisa nyelamatin dari seorang Super Marco. Dan cewek mendapatkan keuntungan. Rugi bandar untuk AP Brand dengan kehilangan Turtle. Ditambah lagi dengan Super Marco yang sudah tumbang dan juga Boots yang masih survive. Ini looks good sekali apalagi dengan view. Cloud Altar di pop up begitu saja. Kairi ternyata diangkat di depan sana tapi ditarik langsung oleh Keyboy. Kairi masih bisa pulang tapi apakah Torn dapat memori? Tidak sampai range-nya. Dapat dia berhasil pulang karena tahun 4 memory range yang gak berhasil. KLTC udah mulai harus respect dengan adanya pergerakan dari cewek. Dan yang mulai harus diperhatikan adalah gimana caranya Keyboy gak bisa membuat Ogwen masuk ke arah belakang. Gimana caranya ada tembok besar yang menghalangi pergerakan dari Ogwen menuju ke arah seorang cewek. One by one situation. KLTC versus Kairi. Mundur ke arah belakang. Watchers-nya dan bakal terperangkap. Go away! Kali ini gak bisa menyelamatkan cewek karena KLTC terlalu dive in. Mencoba untuk memasuki para pasukan dari KP Brand. Mencoba untuk bertahan. KLTC tidak ada lagi Altar dan KLTC still survive in the bottom lane. Go away tidak bisa menyelamatkan nyawa dari cewek dan bahkan tidak ada pertukaran yang terjadi untuk di arah bottom lane. Sepertinya untuk keadaan sampai sekarang ini masih bisa dibilang cukup adil dari kedua belah tim. Tapi kita sudah bisa mulai melihat bahwa AP Brand lagi dan lagi memfokuskan titik rotasi mereka ke arah gold lane dengan penjepitan yang dilakukan kepada cewek. Langsung saja Kairi dengan steel cable-nya menuju ke arah Ogwen masih punya stone seal untuk melarikan diri dan ternyata satu baris speed tersisa tapi masih belum bisa di finish off oleh Kairi. Untung aja ada konsil. Kalau nggak ada konsil itu Cutthroat udah pasti bisa dapetin sosok dari Ogwen. Dan ketika Ogwen tumbang, ini akan membuat Turtle dimanfaatkan oleh pasukan dari Onyx. Cuma kembali lagi, Onyx yang sekarang udah memegang Turtle di arah boots yang Choji. Ya sebenarnya kalau aku ngeliat dari permainan yang Onyx ya, mereka juga harusnya mendelay dulu sih. Mungkin sampai menit ke-15 untuk bisa mempersiapkan power utama dari mereka yang menurutku ada di Suns dan juga cewek. Karena kalau kita ngeliat ke arah Kairi, untuk di arah late game ya, ini masih bisa banget one shot combo dengan catatan kalau Ogwennya pakai full. Solo pick off is real. Permainan menari berdansa dari seorang Kairi membuat Super Marco kayaknya agak sedikit kehilangan tempo ya Choji ya. Iya, tersangkut di depan sana langsung hanya sekedar beberapa kabel tadi ya. Dari keluaran oleh Kairi langsung bisa di finish off begitu saja dan ternyata Onyx masih ingin dengan Turtle-nya. Menit ke-7, Turtle yang ketiga. Kairi pun maju ke depan sana tapi Flapzy lihat bagaimana tarik. Hilang begitu saja, flicker tadi keluarkan, rugi banget yang dimiliki dari para pasukan AP. AP Brand kali ini nampaknya mereka udah harus mulai berpikir dua kali. Mencoba untuk fokus dan bahkan adu retribution akan terjadi. Berhasil didapatkan dan Keyboy! How come? Gimana caranya dia bisa mendapatkan dengan satu buah ring of order. Tapi di belakang sana, Watchers menghentikan pergerakan dari Bulls. Tapi view-nya udah melepaskan ke altar. KLTC terperangkap, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dua pemain dari Onyx, mereka benar-benar fokus ke arah seorang view. Tapi kayaknya agak lebih bersabar dan tidak mau terlalu terburu-buru. Tidak mau mengulangi kesalahan seperti di game yang pertama. Ya ini benar-benar safe state banget yang diambil oleh Onyx. Mereka tahu limit mereka di mana untuk stop. Dan bahkan kalau kita ngomongin masalah limit, power limit untuk Onyx sekarang itu masih ada di tangan Fanny dari Kairi dengan dua item yang sama seperti di game sebelumnya. Bahkan lead goldnya itu menyampai ke arah 1.500 gold. Malia Victor, Blade of Heptasis,
Oke, udah bisa nembus ke arah Stilek Bridge, udah bisa menembus ke arah Dominance Ice. Tapi ingat, Antiquiras itu bisa melakukan damage reduction sebanyak 6% di stack sampai 3 kali yang membuat mungkin Akai adalah tugas untuk cewek lakukan. Untuk cewek finish off. Tapi selebihnya melihat dengan Brody yang diambil oleh Super Marco. Masih belum ada item defensifnya. Ini dia engage-nya di arah top lane sana. Oke, mencoba untuk mendapatkan satu point kill dari seorang Fluxy kembali terjadi kill. Kali ini nggak ada flicker, malah coba di-all-in. Shutdown terjadi walaupun kali ini harus hilang. Setidaknya akan ditukar oleh seorang View. Tapi kali ini powernya di mana caranya Super Marco bisa melakukan split push. Boots is coming. Menuju ke arah Super Marco. Mencoba untuk menyelesaikan tugasnya tapi nampaknya gagal terkena satu sosok Astral Recall. Yap, dan bahkan untuk daerah bottom lane, pengejaran terhadap Marco pun terjadi oleh teman-teman dari Onyx. Diikuti oleh Sans juga, cuman di arah yang berbeda cewek masih dengan santainya melakukan lane jauh terlebih dahulu. Tapi Keyboy datang untuk memberikan sedikit dominasi dengan teritorial invasif yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Sans lakukan poking terus-menerus, memberikan sedikit damage, tapi pada akhirnya semua hal tersebut hanya sekedar pokingan saja. Oke, lihat di arah tengah mereka akan coba melakukan pushing terlebih dahulu. Tapi gimana caranya makro dari AP Brand ini mereka pasti selalu akan mendorong laning jauh. Dan mereka akan selalu tugaskan Flaptazi. Karena kali ini posisinya Flaptazi nggak bisa barengan sama sosok Suppress. Cuma ada sosok sisi dari Ogwen yang secara tidak langsung membuat Onyx memaksakan AP Brand akan berada di 4 lawan 5. Oh, Selalu berada di depan sana, Ogwen memberikan badan, tapi nggak mungkin bisa cukup. Walaupun di spray down, walaupun disikat sama cewek, tapi itu terlalu mahal waktunya, terlalu lama. Dan bahkan lihat di arah top lane, Flaptazi udah mulai kelihatan tempo permainannya. iya, tapi nggak cuma itu aja sih. Kalau kita compare dengan power dari Boots di game pertama, dia seenggaknya masih punya sisi power lah untuk bisa membuat team fight-nya cukup enak untuk teman-teman dari Onyx. Tapi dengan hadirnya Fredrin, match up-nya itu adalah Grok dan juga Akai. Ini yang mungkin bakalan kesusahan juga dialami oleh Boots dalam segi pembukaan map pertama. Oke lah ada Novaria, tapi balik lagi frontliner utamanya itu pastinya ada di tangan Boots. Balik lagi Kibo ini menggunakan Kaja, yang dimana kalau udah nggak ada Divine Judgment, Kibo nggak bisa melakukan apa-apa kecuali mengeluarkan Ring of Punishment-nya. That's it. Tapi kalau sekarang yang mungkin harus diperhatikan adalah gimana caranya laning jauhnya mereka tidak terdorong. Dan tadi sepertinya akan ada pertukaran karena Kairi memikir kalau misalnya gua menuju ke arah Lord dan mungkin akan ada satu point kill yang coba didapatkan oleh seorang Kairi nampaknya gagal taruhan memory. Walasit Kairi langsung kabur dengan ngebut menuju ke arah bottom lane. Yang informasi sangat mahal adalah tidak adanya curve altar untuk di fight kali ini. Mencoba untuk mendorong di tengah, mereka ingin memaksakan mendapatkan inner turret di arah mid lane juga. Para pasukan dari Onyx, mereka udah mencoba menginvasi jungle, melakukan reset terhadap orange buff. Onyx bahkan benar-benar membuat delay Lordnya di arah top lane. Tidak terdorong, Lordnya masih menyangkut, inner turret bahkan udah didapatkan di arah mid lane. Dan ini terbuka dengan sangat bebas kalau mereka mau team fight di arah top lane. Yes, dengan top lane yang sudah mulai dipush juga oleh Lord yang terhormat, Keyboy dan juga Sun sepertinya masih memberikan sedikit efek recall di depan base dari AP Brand. Tapi pertanyaannya adalah pasif dari Arat sepertinya masih ada sedikit. Enggak, ternyata langsung dipush aja oleh Lord. Dan ternyata ini masih benar-benar tahan-tahan aja lah oleh AP Brand. Karena mereka masih punya super minion, ini akan menjadi team fight yang cukup berbahaya. Dua wave akan masuk, Castle Gaming telah terjadi. Bahkan coba ditangkap dan Devon just menuju ke seorang Captain Watchers. Nampaknya tidak terlalu berimpact pada pasukan dari Oni. Mereka membalikan kembali kanan. Dapat satu momen kill. Heavy Spinner terjepit. Ceweknya masih coba untuk bertahan. Masih ada going. Dia balikan kembali kanan dan hilang dua player. Flash TC versus everybody. Nampaknya nggak berhasil. Kena double kill. Castral dari seorang carry. Momen yang bagus sekali dari AP Brand untuk menjepit ke arah cewek. Tapi sayangnya dengan tidak ada follow up attack belakang dari AP Brand. Membuat cewek pun masih hidup dan bahkan top lane turretnya sudah terbuka, lebar dibuka oleh Onyx. Oh, ini mereka bisa one strike pulse. Mereka mencoba untuk menyelesaikan satu momen kill. Unstoppable didapatkan dan ternyata Onyx membalikan kembali kanan. Ini clear dengan sangat cepat. Para pasukan dari Onyx mereka harus mundur karena kalau tidak memaksakan mereka akan hilang satu persatu. View, damage terlalu sakit. Cewek masih melebih. Go away telah dikeluarkan dan membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Onyx gagal melakukan end game. Oke, sabar dulu, sabar. Minion masih belum cukup untuk mempush ke arah base terakhir dari AP Brand. Karena ya balik lagi, potensi pushnya ini masih ada di arah mid lane dan juga di bottom lane yang masih cukup kokoh dari AP Brand. Cuman balik lagi, cewek. Banyak banget momen dimana dari AP Brand itu sebenarnya udah mancing dengan sangat-sangat indah ke arah cewek. Dapetin ke arah ceweknya, tapi sayang sekali tidak ada yang mampu sampai ke depan sana. Karena satu alasan,
yang paling kuat datang dari Onyx. Walaupun dari segi sisi power, Boots itu sudah mulai di-tone down dengan Fredrin. Tapi ingat, badan dari Fredrin ini cukup kuat untuk bisa sustain dengan sangat. Oh, kali ini dibalaskan dendam di game yang sebelumnya. Fantasy bareng sama Ogwen dengan Kaja. Kali ini diganti posisinya Kaja di tangan Keyboy. Dibalaskan, dituntaskan di arah top lane. Yang paling aku suka di game kali ini adalah Keyboy ngebawa Brave Smite. Itu Yes. yang enak banget. Karena kenapa Ring of Punishment sekali maju itu udah nge-heal 5%. Dan cooldown itu cuma 6 detik. Membuat dia punya sustainability yang lebih oke lagi. Dalam pengincaran salah satu target dari AP Brand. Choji kan tadi sempat bertanya, apakah Keyboy sangat oke dengan Kajanya? Ini dia, Keyboy Yes. itu benar-benar berbahaya dengan hero yang gak kelihatan di laning kalau gue pribadi. Ya kan? Hero-hero yang ngumpet, hero-hero yang bisa dibilang inisiator. Dan ternyata Keyboy membuktikan kalau Kajanya juga gak kalah dari seorang Allgood. Dan aku suka banget dengan chemistry yang dibawa oleh Onyx dengan Keyboy. Paham betul power dari Onyx itu sudah sebesar apa. Dia dari tadi tuh sampai narik ke arah tanker-tanker pun juga pede gitu loh. Karena dia percaya bahwa teman-teman itu udah bisa langsung finish off gitu loh. Ke arah sisi power dari AP Brand khususnya para tanker. Oke, recall, tas from Keyboy. Tribute to Cornet kali ini berhasil berada di depan AP Brand. Dan apakah mereka akan berhasil mendorong ke dalam base turret? Karena Kyrie mencoba untuk mendorong di arah bottom lane. Constant gaming telah terjadi. Akan mencoba menuju ke arah belakang. Siapa yang akan coba dicari? Tapi nampaknya masih bertahan karena mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk bisa memberikan damage. Akan menjadi umpan. Lihat damage yang diberikan oleh seorang cewek. Fokus ke arah base turretnya. Tidak ada yang terjadi. Nampaknya benar-benar disiplin dan Sans akan mencari view. Dia pengen tembak view. Pakai story call. Dia mencaspur kali ini dibuka. Satu momen kill didapatkan. Gowe membuat orang Fantasy hilang arah. Tidak bisa berjaga seorang cewek. Tapi damage terlalu besar. Membuat para pasukan Onyx mereka kehilangan 2 playernya. Ini penjara. Yes. Para pasukan dari AP Brand. Mereka terperangkap. Fantasy, where are you going? Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Dan nampaknya view berhasil menarik 2 player dari Onyx. Base-nya masih terbuka dan sangat bebas. Dan shutdown kembali terjadi. Kali ini para pasukan dari Onyx mereka udah mulai memikirkan mereka tidak boleh terlalu terburu-buru kalau mereka nggak bisa dapetin 1 point kill. Karena endgame bakal coba dipaksa oleh cewek dan Onyx take the cancel. Itu dia power dengan Keyboy, dengan Kajanya. Sisi power dari para tanker sudah hilang. Tidak ada yang bisa menghilangkan minion dari arah mid lane. Membuat jalan terbuka